dan kami berupaya menjembataninya demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya masih tertarik ikuti Business Talk di Kompas TV. Sorotan berita internasional kembali hadir di Kompas Pagi, saudara, dalam segmen Sapa Dunia bersama saya Edwin Chan. Militer Israel menghancurkan rute bawah tanah di jalur utara Gaza. Israel menyebut rute tersebut digunakan Hamas untuk mengkoordinasikan operasi teroris terhadap Israel. Israel merilis video serangan ke rute bawah tanah di jalur Gaza Utara yang diklaim dipakai Hamas untuk menyusun taktik operasi menyerang Israel. Israel berjanji akan melanjutkan operasi di kota Gaza karena negosiasi antara Israel dan Hamas terus menemui jalan buntu. Sementara itu, satu warga tewas setelah Israel membom sebuah apartemen dengan rudal. Serangan ini terjadi beberapa waktu setelah Israel mengeluarkan perintah evakuasi kepada warga. Setelah bangunan runtuh, warga mencari di antara puing-puing untuk menemukan korban ataupun sejumlah harta benda. Israel meyakini bangunan apartemen ini digunakan oleh Hamas sebagai pusat pengumpulan intelijen dan titik observasi lawan. Saudara, serangan Israel ke klub Al Jazeera di Jalan Yarmouk di jalur Gaza menghantam sejumlah tenda pengungsi. Kepulan asap tebal terlihat dari lokasi dan warga langsung berlarian karena panik. 4 orang meninggal dunia akibat serangan ini. Bulan Sabit Merah Palestina mengkonfirmasi rumah sakit lapangan Al-Saraya menerima 15 korban jiwa pada hari Minggu malam, termasuk 10 orang luka-luka. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak akibat serangan di sekitar klub Al Jazeera. Penundaan pelayaran kapal kemanusiaan dari Tunisia menuju Gaza dimanfaatkan relawan Indonesia untuk mematangkan persiapan, saudara. Peserta menghadiri seremoni penjemputan kapal yang bersandar dan uji coba pelayaran selama 12 jam guna menguji kelayakan kapal dan kesiapan teknis di laut. Panitia menegaskan pelepasan konvoi armada kapal kemanusiaan dari Tunisia untuk menembus blokade Israel akan resmi dilakukan pada Rabu mendatang. Yang hadir pada hari ini mewakili pihak NGO Indonesia dan mewakili rakyat Indonesia. Dan hari ini akan diadakan simulasi berlayar selama 12 jam. Berapa kapal ya hari ini ya? 5 kapal. 5 kapal akan berlayar selama 12 jam untuk simulasi. Jadi mudah-mudahan tidak ada halangan lagi. Semoga kita semua dari Indonesia ikut mendukung gerakan global ini. Dan ini adalah gerakan damai. Sama sekali no violence. Kita yang datang ke sini tanpa bawa apa-apa, bahkan harus menunjukkan memang untuk gerakan damai. Semoga Indonesia juga terus bergabung bersama gerakan ini mendukung gerakan global menembus blokade Gaza. Saudara, warga Palestina melintasi Gaza Tengah setelah tentara Israel mengeluarkan perintah evakuasi baru untuk kota Gaza. Sebagian keluarga tidak menemukan tempat perlindungan baru dan terpaksa hidup berdesak-desakan di wilayah Gaza Selatan. Keluarga-keluarga Palestina kembali memenuhi jalanan Gaza setelah militer Israel memerintahkan evakuasi dari kota Gaza. Dengan tergesa, warga mengangkut apa saja yang masih bisa diselamatkan, kasur, kursi, dan pakaian yang dibungkus selimut lusuh. Ada yang menumpang mobil dan truk, ada pula yang hanya mengandalkan gerobak ditarik keledai. Di antara tumpukan barang, anak-anak menggenggam erat tangan orang tuanya.
rombongan pengungsi berjalan pelan di Jalan Rashid, menuruni tepian Wadi Gaza. Arus panjang manusia itu bergerak ke selatan, menuju wilayah yang sudah sesak menampung ribuan pengungsi lain. Sebagian keluarga pengungsi tidak menemukan tempat berlindung yang baru. Padatnya kawasan selatan memaksa mereka berbalik kembali ke kota Gaza meski hati enggan. أنا من غزة جيت من الجامعة الإسلامية جيت قالوا لي على الجنوب رحت على الجنوب لفيت كل الجنوب ما لقيتش وسع لفلفت كل الدنيا ما فيش وين نروح هاي الخيام طلع جبنا زوايا وجبنا كريكات ما لقيناش شيء وين نقعد على البحر فيش وسع أهل الدير مش راضيين يسكنوا وين نروح نبوس رجليهم احنا يا عم تعبنا والله معيا طلعنا من بيت لاهيا وتدمرنا راح ندورنا إشي مش سهل كل ما نطلع على مكان ينزحونا منه كل ما نروح على أرض يدخلوا علينا نروح على مكان يقولوا لنا يلا اطلعوا ما فيش يعني مكان آمن في غزة ولا مكان آمن في غزة أنا للأسف مضطرة إني أعيد التجربة بعد ما بيتنا كله نزل يعني آخر حاجة توقعناها إنه يدخلوا غرب الزيتون آخر حاجة توقعناها فالإشي مش سهل علينا صح مش سهل بس مضطرين عشان سلامة صغارنا أقل حاجة يعني. Di sepanjang pesisir, iring-iringan pengungsi itu berjalan di antara reruntuhan bangunan. Asap hitam dari serangan terbaru membubung di belakang mereka. Wajah kelam perang yang tidak henti membayangi langkah kecil anak-anak Gaza. Warga Israel berlarian menyelamatkan diri setelah sejumlah orang menembak membabi buta di persimpangan jalan di pinggir Yerusalem. 6 orang tewas dan 12 lainnya terluka. Kamera dashboard dari salah satu mobil merekam kejadian penembakan, saudara. Nampak warga berlarian menyelamatkan diri meninggalkan kendaraannya masing-masing. Suara tembakan terdengar, tak lama kemudian polisi datang dan terlibat baku tembak dengan para pelaku. 6 orang tewas termasuk 2 pelaku, sementara 12 orang lainnya terluka dalam insiden ini. Perdana Menteri Israel mengutuk serangan ini dan Menteri Pertahanan Israel mengimbau warganya untuk membawa senjata api kemanapun untuk membela diri. Kita beralih ke India, saudara. Unjuk rasa menentang pelarangan media sosial berakhir ricu di Kathmandu. Akibatnya 19 pengunjuk rasa tewas. Sedikitnya 19 orang tewas dan lusinan lainnya terluka akibat perseteruan antara pengunjuk rasa dan polisi. Unjuk rasa di depan kompleks parlemen menjadi ricuh setelah polisi berupaya membubarkan massa dengan gas air mata dan juga meriam air. Unjuk rasa ini bermula setelah sebuah perusahaan media sosial tak dapat memenuhi persyaratan dari pemerintah sehingga harus berhenti beroperasi. Kebijakan ini mendapat penolakan dari masyarakat sehingga memicu aksi unjuk rasa. Sebuah konstruksi jembatan runtuh dan menimpa sejumlah kendaraan yang melintas di bawahnya di Karbala, Irak. Tim penyelamat dan para medis bergegas menyelamatkan para korban yang terjepit di dalam mobil setelah konstruksi jembatan roboh dan menimpa sejumlah kendaraan. Peristiwa terjadi saat proses pengecoran beton dilakukan, namun tiba-tiba struktur jembatan roboh. Saat ini penyelidikan sedang berlangsung untuk mencari penyebab robohnya konstruksi jembatan ini. Tetaplah bersama kami, saudara, karena usai jeda ada informasi topan tapah kembali menerjang kota Xiamen, Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan.
Tetaplah bersama kami.